مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sedang berada di hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Kita sedang berada di tempat yang mulia, yaitu rumah Allah. Kita sedang berkumpul di tempat orang-orang yang mulia, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan kita juga sedang berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Salah satu rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya yaitu berupaya kita dengan semaksimal mungkin untuk mengerjakan dan melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat yang bersamaan kita juga berupaya untuk meninggalkan dan menjauhi segenap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal untuk kita kembali kepada Allah tidak lain adalah amal ibadah kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini Jumat 26 Rajab, insyaallah nanti malam kita memasuki malam 27 Rajab, malam yang kita peringati sebagai malam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya sebagai sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj adalah di antara mukjizat yang besar yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Al-Qur'anul Karim, mukjizat pertama yang terbesar pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama mengatakan Isra dan Mi'raj ini adalah mukjizat terbesar kedua karena perjalanan yang sangat luar biasa. Hanya satu malam, tetapi perjalanan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, bahkan ke Sidratul Muntaha. Ilmu pengetahuan sampai kapanpun tidak akan pernah bisa memecahkan bagaimana seorang manusia hamba Allah bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh hanya dalam hitungan jam. Yang bisa menjawabnya itu tidak lain adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akal kita tidak akan pernah sanggup memikirkan bagaimana perjalanan yang begitu panjang, yang begitu luar biasa ditempuh hanya waktu satu malam. Tetapi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin dengan seyakin-yakinnya, innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau sudah berkehendak, Allah kalau sudah mau, dia tidak memerlukan sekutu, dia tidak memerlukan pertolongan siapapun, dia cukup katakan jadi, maka jadi apa yang Allah inginkan. Maka Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan perkataan Allah dalam ayat pertama tentang Isra Mi'raj ini dimulai dengan kalimat Subhanalladzi, yaitu Maha Suci Allah. Maksudnya adalah betapa besar, betapa maha agungnya, betapa maha kuasanya Allah, betapa maha hebatnya Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaannya memperjalankan hambanya manusia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh Sidratul Muntaha.
menjadi pelajaran bagi kita jemaah Jumat yang dirahmati Allah, betapa maha agung dan maha besar dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala atas segala alam semesta yang Ia ciptakan. Kemudian jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi di tahun-tahun yang dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan istri tercintanya Khadijah. Di tahun itu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan paman tercinta yang selalu membela dan mendampingi beliau, Abu Talib. Sedih beliau. Belum lagi ditambah hebatnya penyiksaan, serangan, hinaan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy Makkah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, setelah semua cobaan yang diberikan Allah, setelah semua kesedihan yang beliau hadapi di hadapan beliau di tahun itu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun mendapat minhah dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian yang luar biasa, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Maka para ulama mengatakan salah satu di antara sebutan Isra Mi'raj ini adalah rihlah, perjalanan suci yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang luar biasa yang tidak semua manusia diberikan Allah kesempatan untuk melakukannya. Apa ibrah pelajaran jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Innamal usri yusra wa innama'al usri yusra. Ketika kehidupan kita dihadapi dengan cobaan-cobaan, dan itulah kehidupan yang selalu kita jalani. Setelah datang musibah, datang cobaan, tapi yakin dan percaya bahwa satu saat akan datang kemudahan, akan datang pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun itu merasakan kesedihan yang luar biasa. Di tahun itu Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan banyaknya cobaan, penderitaan yang beliau hadapi selama di Makkah. Tetapi setelah berbagai macam cobaan-cobaan yang ia hadapi sallallahu alaihi wasallam, Allah pun memberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah pemberian, yaitu perjalanan suci yang luar biasa, dijamu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Sebuah pemberian yang sangat luar biasa dari Allah kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajarannya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup dan kehidupan, semua kita mempunyai masalah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. La tayasu min rauhillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena Allah tidak akan memberikan ujian kepada kita kecuali kita mampu untuk menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali hamba itu sanggup untuk memikul beban yang Allah berikan kepadanya. Maka untuk menghadapi itu semua, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu resep jalan keluar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam percobaan hidup, musibah yang dihadapi, dengan tetap sabar dan mengerjakan salat. Sabar kita dalam menghadapi cobaan yang diberikan Allah. Sabar kita dalam menghadapi persoalan hidup yang sedang kita hadapi. Dan sembari kita melakukan sabar itu semua, jangan kita tinggalkan perintah melaksanakan sholat yang 5 waktu, yang juga merupakan perintah penting dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku jamaah yang dirahmati Allah, dari 50 waktu sholat yang diperintahkan Allah berkurang sampai akhirnya menjadi 5. Dari 50 menjadi 5 waktu. Yang ini merupakan kewajiban kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga salat yang 5 waktu. Jangan sampai sebagai seorang hamba Allah kewajiban salat ini menjadi kelalaian bagi kita. Nabi mengingatkan kepada kita, al-ahdu bainana wa bainahumus shalah. Perbedaan antara kita dengan orang-orang kafir, perbedaan kita dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah
adalah salat. Perbedaan kita dengan orang-orang kafir adalah salat, karena salat sejatinya jamaah dirahmati Allah adalah bentuk ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah. Ketika kepala yang selalu kita muliakan ini, ketika kepala yang selalu di atas, yang tidak boleh sembarangan orang memegang kepala kita, tetapi pada saat di hadapan Allah kita sungkurkan kepala kita sejajar dengan kaki, menunjukkan betapa kita hamba yang lemah, betapa kita hamba yang memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari menghadapi berbagai macam persoalan hidup tetap sabar dan tetap mengerjakan salat yang 5 waktu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.